Kalau lu baik sama gue kasih madu buat lu. Tapi kalau lu jahatin gue kasih darah. Kalau kamu ingin menjatuhkan siapapun itu, harus lihat-lihat orangnya. Selama orang itu masih sayang sama orang tuanya, berbakti sama orang tuanya, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan berhasil. Karena yang penting tuh kita itu jangan pernah nyakitin hati orang, ya kan? Mi lagi no brade, weh pakai dong. Nah jadi kalau kamu ingin menjatuhkan Dewi Persik, selama aku berbakti sama orang tuaku dan orang-orang yang sayang sama aku pasti akan tetap berdiri tegak. Muka mami kayak tai, nggak apa-apa. Siapa itu namanya muka gue kayak tai? Linda 0869. Aduh kotor. Jadi mami aku itu selalu belanja shopping, lihat berlian, lihat emas tuh. Jadi kalaupun punya Instagram bukan untuk ngocehin orang. Aku kadang-kadang suka kasihan sama nenek-nenek lampir atau nenek-nenek yang udah tuir gitu kan, yang kayak mamaku usianya. Udah bisa ketebak semangat mami dilaporin aja nangis. Sudahlah biarkan. Dalam kehidupan kita itu memang harus ada orang di samping kita yang iri supaya kita itu lebih semangat, supaya kita itu lebih termotivasi lagi gitu kan. Tapi nggak ngebacot. Bukan ngebacot kotor. Ngebacotnya kotor itu pas lagi emosi itu wajar, spontanitas ya kan. Yang penting dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai berbicara kotor. Itu nggak boleh. Kotor itu nggak boleh. Itu bahaya. Gitu. Kalau tidak bisa terkontrol, kita doakan baik aja si Cadel itu, mudah-mudahan jadi orang yang baik, jadi bisa dibuka hatinya sama Allah. Jadi biar jangan sampai memberikan peluang orang jahat ke dia. Mami itu bener dihipnotis sama Om Uya. Ya bener lah, kalau nggak bener ngapain aku mau nangis? Gengsi banget saya mau nangis cuman gara-gara si setiap bertengkar sesama artis mulutnya nggak sopan, sampai kapanpun akan tetap begitu. NM lebih berkelas. Siapa NM itu? Maksudnya Nikita Mirzani? Ya sudah, dia yang lebih berkelas buat kamu ya Cong. Kalau buat aku nggak butuh pengakuan Cong. Kenapa harus Nikita Mirzani? Nikita Mirzani teman sama saya. Siapapun teman sama saya. Tapi kalau Nikita Mirzani macam-macam sama saya bogem. Kalau kamu nggak pingin ditampar orang, jangan menampar orang. Kalau kamu nggak pingin dicubit orang, jangan mencubit orang. Sampah nenek peot jangan diladeni. Ya udah, biarkanlah. Mungkin cara cari duitnya dia seperti itu, kata mami aku. Mungkin dia kalau harus bacotin semua artis A sampai artis B. Ada yang bilang gini, kayak Mbak Inul itu loh, kalau diomongin itu kalau Mbak Inul tuh loh, kalau diomongin itu nggak ngeladenin gitu. Coba kamu ngatain orang tuanya Mbak Inul. Mbak Inul tuh orang Jawa Timur sama kayak aku. Dia pasti akan, kamu kalau nggak dihajar jangan bilang Dewi Persik. Selama kamu masih ngomongin tentang Mbak Inul yang biasa-biasa banget, yang nggak terlalu kasar, pasti Mbak Inul akan memaafkan. Paling dia bikin tulisan paling di status paling satu paragraf gitu. Tapi kalau kamu sudah ngatain orang tua, atau mungkin kamu ngatain harga dirinya, udah pasti dia akan, kamu bahaya kamu kalau sama Mbak Inul juga. Mbak Inul kok ngono-ngono, diem-diem juga keras. Mai Soima juga begitu, diem-diem ya keras. Jadi hati-hati say. Nggak semua orang yang kamu omongin itu, yang kamu bacotin dengan bahasa-bahasa buruk itu bisa menerima. Nah, makanya kalau misalkan kayak kamu ini, kalau nggak kepingin diantem sama orang, hati-hati. Kalau nggak pingin disikat sama orang, kudu hati-hati. Latih itu kan ada nyanyiannya itu. Kuwira iso mlayu soko kesalahan. Terus ajining diri ono ing latih. Nah, jadi lagu Latih itu mengingatkan kita untuk hati-hati dalam berucap. Kalau lagi emosi itu spontan, itu wajar. Kadang orang lupa emosi. Wah, gua ini lu ya, gitu ibaratnya. Tapi kalau lagi sadar, terus kemudian ngomong kotor, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Itu hati-hati. Gitu ya. Dewi Persik tuh nggak akan pernah yang namanya nyenggol orang,
Kalau nggak mau disenggol, ya wis terserah kamu, mau aku yang nyerang, mau dia yang nyerang, wis terserah kon. Ya, yang penting kamu puas aja. Enggak, public figure tuh bukan malaikat, juga manusia. Kalau misalkan kamu dinyerocosin yang enggak, ngamuk, say. Ngamuk. Wong iku wong duwe perasaan kok. Lek gak ngamuk iku jenenge malaikat, wong edan pisan. Jadi orang tuh yang nggak pernah marah itu dua, orang edan sama malaikat. Kalau malaikat nggak punya nafsu binatang, lah kalau manusia punya nafsu binatang. Makanya ketika manusia itu marah ada sebabnya kenapa. Lah kalau misalkan nggak ada sebabnya marah-marah, ikut jenengi edan. Gitu. Makanya kalau bacotnya itu nggak kepingin digampar sama orang, si Cadel tuh masih mending loh sama saya, dalam arti belum saya gampar gitu, belum digampar sama orang ibaratnya. Coba kalau misal ada orang yang nggak perlu pakai A, B, C, F, Z, tiba-tiba hilang aja nyawanya orang. Makanya hati-hati dalam berucap. Saya itu suka kesel kalau ada orang yang nggak menghormati, apalagi nyangkut-nyangkut orang tua, kepingin aku jotos mukanya. Gimana dong? Kalau ada orang nih, ya tiba-tiba dia nggak hormat sama orang tua gitu loh, sama orang tua, itu tangan aku tuh kayaknya kepingin nonjok gitu. Anak ini nggak punya sopan santun gitu. Gimana dong? Enak nggak daging cadel? Nggak enak lah. Mana enak sih tepos jelontor begitu kan. Pan ya, bagaimana pendapat terkait dengan isu larangan stasiun? Bukan urusan aku. Kan masyarakat kan nggak bodoh. Masyarakat udah pinter, mendingan bacain Al-Quran. Iya betul sayang. Masyarakat tuh nggak bodoh. Jadi masyarakat tuh sudah lihat track recordnya. Track record orang ini lahir karena apa? Kalau track recordnya nipu orang, track recordnya itu ngomongin kehidupan orang, dari Kang Sule diomongin, Papi Uya diomongin, semua pada diomongin, Mbak Inul diomongin, Dewi Persik diomongin, artis mana lagi yang bakalan diomongin? Udah gitu orang tuanya artis itu diomongin, anaknya Papi Uya diomongin, ini diomongin. Astagfirullahaladzim gitu loh. Ngebacotin orang, ngerasani wong, ikut campur urusan orang, sok paling sempurna, itu udah sombong. Ngatain orang, lu tuh miskin, gua kaya, itu sombong. Walaupun tuh konten lu itu udah akhlaknya udah pasti nggak bener. Mami kalau sama Nikita gimana? Kenapa ya dari tadi ngomong Nikita terus ya, ada apa ya? Perasaan saya nggak ada masalah apa-apa loh sama dia. Kenapa ya? Ada apa sih? Atau ada yang kepingin eksis juga? Gue mau tanya nih, ada apa ya? Kok netizen lebih tahu dari gue gitu loh? Karena aku ngerasa bahwa gue gak ada masalah sama siapa-siapa. Heran deh. Ada apa ya? Atau kalian niat mau mengadu domba biar ada berita? Atau mungkin gimana sih? Gue mau tanya ya. Takut tuh DP sama Nikita. Aduh, emang takut itu, aku tanya, takutnya itu gimana sih? Orang takutnya itu gimana coba? Takut itu yang kayak apa? Gue mau tanya, takut itu yang seperti apa? Hah? Takut itu ya kayak gimana gitu. Aku mau tanya, yang gue takut sama Nikita Mirzani itu karena apa? Ya kalau lu baik sama gue kasih madu buat lu. Tapi kalau lu jahatin gue kasih darah buat lu. Berarti tandanya, nah udah paham kan? Tapi kalau sama Nikita yang itu kamu, aduh, tanya aja sama Nikita, berani gak sama Dewi Persik itu aja. Nah, ini Nikita Mirzani aja ngubungi aku kok. Kalau dia bilang aku nggak ikut-ikut DP, so takutnya di mana? Nggak masalah mau Nikita dukung Dennis, mau nggak masalah buat saya, ya kan? Ya kan, dia aja udah langsung WA saya. Berarti kan tandanya dia anjing menggonggong kafilah, berarti tandanya dia takut. Ya kan berarti dia nggak enak mau ikut campur gitu. Dengan dia bilang bahwa dia tidak ikut campur, berarti tandanya dia masih ada respect sama gue, gitu aja. Ya kan? Dia aja bilang sama aku, Depe jangan sampai kamu itu dipanas-panasi sama orang ya. Jangan sampai diadu domba sama orang ya. Aku tuh gak ikut campur loh. Nah, dari situ aja masa gue harus percaya sama orang? Ya kan? Ditunggu duelnya DP versus Nikmir. Untungnya apa buat gue? Kamu aja yang berantem. Kecuali Nikmir nginjek-injek harga diri gue sikat Nikmir. Gue hajar. Nah kalau Nikmir nggak sindir-sindir gue, ngapain gue berantem sama Nikmir? Hah? Banyak kerjaan, say. Gue terkenal bukan karena jahatin orang, gue terkenal karena gue punya suara yang bagus. Yang penting kita cari cuan yang banyak, jangan diadu domba akun bodong, betul.
Berani karena benar, betul. Takut karena salah, betul. Aduh, udah si Cadel tuh anggap orang gila. Itu siapa yang ngomong tuh? Mbak sekali kasih pelajaran sama si Cadel jemput. Alah, kemarin aja didatengin udah mingkem kok. Udah nggak usah ngomong Cadel. Kamu sendiri ngasih panggung. Nggak iya kan? Gitu. Seandainya mungkin aku ketika itu tidak ada yang apa sih melerai, ya mungkin aku sudah di penjara seumur hidup karena ngebunuh orang. Makanya Mami mending sholawatan. Iya, nggak apa-apa, Mak. Denis itu siapa? Nggak tahu saya, aku juga nggak kenal. Udah nggak usah dibahas lagi. Oh, yang suka ngatain orang miskin. Oh, ya udah jangan dibahas. Karena mungkin orang gila. Karena kalau orang yang waras nggak akan mungkin ngatain orang miskin, nggak akan mungkin ngebacotin semua orang gitu. Yo, yang ngatain anaknya Papi Uya itu ya. Udah. Kalau nggak ada Mas Helvi, aduh, mungkin aku udah bunuh orang ketika itu. Makanya aku berterima kasih.